semuanya, kami dari kelompok 5 nih akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu sumber ilmu pengetahuan dalam kajian filsafat ilmu. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu ingin tahu bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu. Apakah pengetahuan muncul dari hasil berpikir, dari pengalaman, atau dari gabungan keduanya? Nah, dalam filsafat ilmu, pertanyaan ini melahirkan 3 pandangan besar, yaitu rasionalisme, empirisme, dan kritisisme. Ketiganya menjadi dasar bagi cara manusia memahami dunia dan mengembangkan ilmu pengetahuan modern. Mari kita bahas satu-satu yuk. Rasionalisme adalah pandangan yang menegaskan bahwa akal atau rasio manusia adalah sumber utama pengetahuan dan kebenaran melalui pemikiran logis tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pengalaman inderawi. Tokoh utama adalah René Descartes. Pernyataannya cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Menurut Descartes, keraguan terhadap segala hal justru membuktikan bahwa pikiran itu ada. Dan dari pikiranlah kebenaran dibangun. Dalam pandangan rasionalisme, ide-ide bawaan atau inner ideas sudah ada di dalam akal manusia sejak lahir. Dengan logika dan deduksi, manusia dapat menemukan hukum-hukum universal seperti dalam matematika dan logika. Jadi, bagi kaum rasionalis, pengetahuan sejati bersifat a priori, yaitu pengetahuan yang tidak bergantung pada pengalaman, melainkan lahir dari pemikiran murni. Kedua adalah empirisme. Empirisme itu berbeda dengan rasionalisme. Dia menegaskan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman dan pengamatan melalui panca indera. Manusia tidak dilahirkan dengan ide bawaan, melainkan seperti tabula rasa, yaitu kertas kosong yang diisi oleh pengalaman. Tokoh yang terkenal dengan pandangan ini adalah John Locke, yang mengatakan bahwa semua pengetahuan manusia berawal dari pengalaman indrawi. Kemudian, tokoh lain seperti David Hume menambahkan bahwa kebiasaan dan asosiasi ide membuat kita membentuk pengetahuan berdasarkan pengalaman masa lalu. Contohnya sederhana, kita tahu api panas bukan karena berpikir logis, tapi karena pernah merasakannya secara langsung. Dari pengalaman itulah kita menarik kesimpulan. Jadi bagi empirisme, pengetahuan sejati bersifat a posterior, yaitu hasil dari pengalaman dan pengamatan di dunia yang ada di sekitar kita. Pandangan ini menjadi dasar penting bagi berkembangnya metode ilmiah modern yang menekankan observasi, eksperimen, dan pembuktian. Berikutnya kritisisme. Setelah muncul 2 pandangan yang saling berlawanan, akal dan pengalaman, datanglah seorang filsuf bernama Immanuel Kant dengan ajaran kritisisme. Kant mencoba menyatukan kelebihan dari rasionalisme dan empirisme dalam satu sintesis yang seimbang. Menurut Kant, pengetahuan memang berasal dari pengalaman, tetapi pengalaman itu tidak akan bermakna tanpa struktur dari akal manusia. Akal memberikan bentuk, kategori, dan konsep agar pengalaman dapat dipahami. Ia berkata, pemikiran tanpa isi adalah kosong, dan pengalaman tanpa konsep adalah buta. Maksudnya, kita butuh keduanya, isi dari pengalaman dan struktur dari akal. Jadi, kritisisme melihat bahwa pengetahuan terbentuk melalui interaksi antara subjek atau manusia dan objek atau dunia luar. Inilah landasan berpikir modern yang kemudian menginspirasi filsafat ilmu dalam memahami bagaimana pengetahuan ilmiah terbentuk. Dari pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa ilmu pengetahuan tidak mungkin berdiri hanya di satu sisi saja. Akal tanpa pengalaman akan kehilangan isi,
sementara pengalaman tanpa akal akan kehilangan arah. Karena itu, pengetahuan sejati muncul dari perpaduan keduanya. Saat akal mengolah pengalaman menjadi pemahaman yang logis dan terstruktur, dalam konteks ilmu modern, sintesis ini tampak jelas dalam metode ilmiah. Kita mengamati empiris, lalu menyimpulkan secara rasional logis. Jadi bisa dikatakan bahwa rasionalisme, empirisme, dan kritisisme bukanlah pandangan yang saling bertentangan, tetapi tiga tahap perkembangan cara manusia mencari kebenaran. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembahasan ini bisa menambah pemahaman kita tentang dasar berpikir ilmiah dalam filsafat ilmu. See you!